bertemu kembali kita dalam ibadah Raya GBIS Kalvari. Saya percaya saat ini yang mengikuti ibadah, semua kita karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Saat ini kita ada diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah kita tetap mengucap syukur atas kebaikan-kebaikannya Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian ini, bait demi bait, mari kita renungkan dan kita undang hadirat Tuhan untuk ada di tempat ini. Biarlah Tuhan menyentuh setiap hati kita. Karena Tuhan berkata, mari engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu.
Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedikit pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Seberat apapun permasalahan kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Sepanjang perjalanan hidup kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mungkin mulut lidah kami Tuhan terbatas mengatakan Tuhan Yesus baik, tetapi biarlah lewat pujian akan kami naikkan Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua umat-Mu untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Yang percaya boleh katakan amin. Yang hidupnya sudah diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya ya, Tuhan berkata, permasalahan boleh datang, tetapi Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Seberat apapun pencobaan datang, tapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kita Tuhan berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini.
pengalaman kita. Sepanjang usia kita saat ini, tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Dari sakit kita bisa disembuhkan, dan keterpurukan ekonomi Tuhan berikan jalan keluar bagi kita. Mari saudaraku, siapkan hatimu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, yang telah bagi hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan lembut sambil merenungkan betapa Tuhan besar. Tidak pernah sedatimu, tiada pernah Dia tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam kasih-Mu kebenaran-Ku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Sekali lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh benar Tuhan, perlindungan-Mu itu kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah sedetimu, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Sama-sama kita. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kebenaran-Ku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan bagi dengan penuh iman. Katakan Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kebenaran-Ku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Besar setiamu Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik, agar benih firman Tuhan
tidak akan kembali sia-sia. Pada hari ini benih firman Tuhan itu akan tumbuh, dia akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapak, berajarlah. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan, mengganggu suasana hati kami usir, kami tangking di dalam nama Yesus Kristus. Biar hanya Roh Kudus saja yang menguasai hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kadang-kadang kita kaku ya, apalagi kalau misalnya kita terbiasa. Tapi Christianity lifestyle itu harus punya kebiasaan seperti itu. Katakan sesuatu yang positif. Kebanyakan kalau sesuatu yang jelek lebih gampang ya. Misalnya begitu ketemu, lu kenapa? Muka lu gitu ya. Gitu misalkan sesuatu yang jelek lebih gampang, tapi kalau sesuatu yang positif ya, itu lebih sulit. Tetapi apa yang kita tabur itu yang akan kita coba. Ya, kalau saudara katakan kamu sehat, kamu kuat, kamu dahsyat, itu akan terjadi. Makanya kita harus biasakan setiap kalau kita ketemu ya di gereja atau di rumah dengan keluarga, katakan sesuatu yang positif. Ya, kamu berhasil, kamu cantik, kamu cakep. Jangan sesuatu yang jelek, jangan sesuatu yang negatif ya. Oke, puji Tuhan. Nah, biarlah iman Bapak Ibu Saudara semua di hari-hari ini kita harus semakin hari semakin kuat. Jangan semakin lemah. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, usaha yang kacau, ya, bisnis yang terpuruk, yang semakin terpuruk, ya. Boro-boro ke gereja, cari duit terus, cari duit, ya. Emang gereja bisa ngasih duit, katanya. Ada orang bilang gitu loh, dia nggak tahu, harusnya ke gereja, ya, bukan gereja cari duit, itu sumber berkat. Emang kok gereja bisa cari ngasih duit apa? Orang bisa bilang gitu. Justru kalau kita ke gereja, itu sumber berkat yang membukakan jalan. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu yang membukakan jalan. Malah ini dibaliknya, emang gereja bisa kasih duit sama gua? Saya bilang gitu. Ya, keadaan semakin terpuruk. Ya, bisnis kacau, rumah tangga saling banyak yang berpisah di saat seperti ini. Ya, tidak banyak juga yang orang-orang Kristen, ya, karena ekonomi yang terus terjun bebas. Nah, itu membuat satu masalah yang sangat besar. Belum lagi COVID-19 ini sepertinya ya tanda kutip ya, nggak bisa diusir gitu, ditangking gitu ya. Ya, beberapa bulan yang lalu menjadi perdebatan di antara petinggi-petinggi gereja ya. Ada yang kita usir sama-sama. Ya, kita doa puasa ya dan diusir ya, tetapi saya balik lagi, tetapi bukan artinya mengecilkan kuasa Tuhan. Mungkin Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Yang tadinya harusnya vaksin ditemukan menurut ahli 3 tahun ke depan, mungkin tahun 2019, 2023 bro. Sekarang dipercepat, mungkin dengan cara seperti itu ya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, belum lagi vaksin-vaksin yang Tuhan juga siapkan ya untuk di Indonesia ya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi sudah mulai ditemukan vaksin Nusantara. Kita harus dukung. Bahkan itu bisa untuk segala usia. Coba, dahsyat kan? Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Sehingga Sekretaris WHO ya, kalau saudara nanti searching di Google, itu mengatakan 2021 itu akan bebas asal dengan catatan semua sudah terima vaksin ya. Dan di Indonesia sudah ditemukan vaksin yang luar biasa. Saya dukung, saya akan berdoa supaya vaksin Nusantara ini bisa buat segala usia. Sekarang kan yang anak kecil kan belum bisa ya, yang manula udah ya kan, tapi yang anak kecil kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat akal budi buat seluruh ilmuwan-ilmuwan ya, yang bergerak di dalam pencarian vaksin ini. Puji Tuhan.
Nah, saudaraku, di saat-saat seperti ini, ya, ketika lingkungan kita tidak mendukung keadaan kita, kita harus punya strong faith, iman yang kuat. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan pada hari ini adalah milikilah iman yang kuat. Have strong faith. Miliki iman yang kuat. Ya, iman begitu penting sampai Rasul Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 17c itu mengatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, firman Tuhan dikatakan Roma 1 ayat 17c, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita orang-orang benar hidup oleh iman, bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi sekeliling kita. Kalau keadaan yang baik, kalau situasi yang baik akan menjadi baik. Kalau keadaannya buruk, situasi buruk akan menjadi buruk. Tidak, kita hidup oleh iman. Jadi itu nggak pengaruh, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mempertanyakan satu hal ketika dia akan datang ke dunia lagi. Apa yang dipertanyakan? Adakah iman di bumi ini? Saya tadi salah nyatet, tadi Maya perbaiki ya. Di dalam Lukas 18 ayat 8b. Bukan ayat 18, tadi saya sudah salah nulis saya. Salah ya? Maksudnya 8b kalau nggak salah. Di situ dikatakan gini, Tuhan mengatakan ini, akan tetapi jika ada manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Ini Tuhan yang ngomong loh. Ya, di depan ayat awalnya dikatakan aku, ya, berarti Tuhan yang berbicara. Ya, jadi di balik pertanyaan Yesus sendiri ini menggambarkan bahwa keadaan dunia ini, situasi dunia ini di berbagai area kehidupan kita, ya, baik itu keuangan, bisnis, pergaulan, percintaan, itu bisa membuat iman kita lemah dan bisa hilang. Ya, makanya kita harus punya iman yang kuat di saat-saat seperti ini. Bisa hilang, bisa. Ini true story, ya. Ada yang karena cinta dia meninggalkan Kristus. Ada, ada yang karena cinta meninggalkan Kristus. Kemarin sore setelah latihan malam ya, kita berapa orang ngobrol soal ada orang-orang yang karena cinta meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus. Ya, ini buat anak-anak muda nih yang duduk di atas, ada berapa orang? SD absen juga 20 orang ada. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kalau wanita, jangan sampai apa itu? MBA, married by accident. Hamil dulu, jangan. Perhatikan baik-baik ya anak-anak muda. Jangan sampai percintaan itu meninggalkan Kristus. Kita meninggalkan Kristus. Sekalipun calon kita nih, naksir, gila dia cakep banget sih kayak artis Korea, kayak si Sewot tuh, Sewot apa Sewot? Aduh, gila ganteng ya, aduh dia ngelirik gua lagi ya. Terus yang cewek, gila kayak artis Bollywood, kayak artis Hollywood, cakep banget, cantik banget. Sekalipun dia cakep, cantik, tapi dia tidak memiliki iman kepada Kristus. Katakan no. Ada 5 orang tadi anak muda, tadi 20 ya di atasnya. Katakan apa? No, tidak. Kecuali dia beriman kepada Kristus. Ya, jangan bermain-main dengan cinta. Kita bisa meninggalkan Kristus. Banyak orang yang seperti itu. Nantilah kalau udah saya dekat ya, saya coba ajak dia ke gereja, saya coba ajak dia kenal Yesus, malah dia yang diajak ke sana, ya, meninggalkan Kristus karena cinta. Ada yang karena bisnis, karena uang, meninggalkan Kristus. Di beberapa waktu yang lalu saya dengerin interview di salah satu podcast ya rohani di Amerika. Ya, dia katakan dia seorang artis internasional. Di Amerika kalau promote album itu diberi kemudahan luar biasa. Kenapa? Di sana bebas, ya, tetapi ada syaratnya. Ya. Jadi kalau promote album baru nih, dia
dalam beberapa jam aja bisa menghasilkan miliaran rupiah. Belum lagunya masuk menduduki tangga lagu yang baik. Minimal 10 besar masuk. Tetapi harus dipromotin pertama kali di beberapa strip club namanya. Itu klub penari telanjang. Tapi orang-orang yang punya prinsip Kristen yang kuat itu nggak mau. Tetapi kalau yang enggak, biarin lah, bisa meninggalkan Kristus. Tapi kalau yang punya prinsip yang kuat, nggak bisa. Ini udah ada rambu-rambunya, nggak boleh. Ya, meskipun diiming-iming oleh uang. Dalam beberapa jam promote album, lagunya bisa naik ke tangga lagu Billboard mungkin di sana di Amerika. Itu menduduki 10 besar minimal dan menghasilkan uang miliaran rupiah dalam satu hari, beberapa jam aja. Tapi orang yang punya prinsip yang kuat, enggak, no. Jadi orang bisa meninggalkan Kristus gara-gara duit, gara-gara kedudukan, gara-gara bisnis yang besar. Ada beberapa teman saya, ya mereka punya tender bisnis yang besar, tapi harus meninggalkan Kristus. Bisa, oleh sebab itu sangat penting kita punya iman yang kuat. Apapun bisa membuat kita lemah, tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita harus punya iman yang kuat. Strong faith. Katakan iman yang kuat. 1, 2, 3. Iman yang kuat. Bilang sebelahnya miliki iman yang kuat. 1, 2, 3. Memiliki iman yang kuat. Ya, amin. Nah, bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Bagaimana kita punya have strong faith? Yang pertama adalah listen to word of Christ. Mendengarkan firman Kristus. Ya. Kita baca Roma 10 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi saudara harus banyak dengar firman Kristus, bukan dengar berita, apalagi hoax, ya, atau infotainment news, atau sinetron, atau movie. It's okay ya kalau itu untuk pengetahuan kita, untuk hiburan, itu gak masalah. Tetapi itu tidak membuat iman kita jadi tumbuh. Firman Tuhan katakan hanya mendengarkan firman Kristus. Ya, jadi kalau saudara mendengarkan infotainment atau saudara lihat YouTube, coba yang mendidik, yang knowledge, yang mengedukasi, ya itu baik. Tapi hanya sekedar baik, ya. Tetapi yang mendatangkan iman kita timbul adalah firman Kristus. Jadi kita harus banyak dengar firman Kristus, ya. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan di gereja, di YouTube sekarang banyak, ya. Saudara tinggal pilih, banyak dengar firman Tuhan, itu mendatangkan iman. Iman kita jadi kuat. Salah satunya program online kita. Siapa di sini yang suka ikutin program online Calvary? Angkat tangannya. 1. Ya. Yun, kita udah capek-capek bikin, kerja keras, nggak ada yang dengerin. Ada yang suka dengerin online GWS Calvary? Angkat tangannya. 1, 2. Jangan malu-malu dah tuh. Kita punya program namanya Midweek Worship. Ya. Itu penuh perjuangan kita buat. Dan Tuhan pimpin. Itu untuk memfasilitasi kita agar kita bisa dengerin firman Tuhan. Nggak terlalu pakai kuota banyak kok, betulan. Nanti tolong Maya coba cek ya. Setiap kali Midweek Worship pakai berapa MB sih? 600 sekali putar. 600 MB doang. Tapi iman kita jadi kuat. Ikut memuji dan menyembah Tuhan. Cuma 500 MB doang, tapi membuat iman kita kuat dan itu berdampak sosial kepada kehidupan kita semua. Ingat baik-baik ya. Itu iman itu akan berdampak dengan luar biasa pada kehidupan sosial kita. Ya. Banyak dengar firman Tuhan. Ya. Dan saya yakin ketika saudara banyak dengar firman Tuhan, maka iman kita akan timbul dan semakin hari semakin kuat. Ya. Banyak dengar firman Tuhan. Jangan lupa ya ikutin Midweek Worship. Ya. Coba di sini yang di atas siapa yang suka ikutin Midweek Worship?
Nggak ada. Atau nggak punya kuota? Saya akan berdoa supaya saudara punya kuota untuk mendengarkan Music Worship. Yang di bawah, coba angkat tangannya. Kalau yang diberkati, share ya. Dan saya yakin itu jadi berkat. Kami tidak pengen punya banyak like ya. Yang penting banyak yang melihat. Kita YouTube-nya bukan pengen terkenal gitu, enggak jadi terkenal gitu, enggak. Supaya Music Worship ini banyak didengar oleh banyak orang. Sebanyak mungkin viewersnya kalau bisa. Makanya kita share beberapa link di Papua, kemudian di New York, kemudian di Holland, udah kami buka semua. Dan mereka udah banyak orang-orang yang mendengar di sana. Saudara yang di Sukabumi jangan ketinggalan, yang di rumah jangan ketinggalan. Ya, begitu ada kuota, ada waktu, ya ikutin setiap hari Kamis jam 5 sore. Ya, tapi kalau saudara terlambat bisa dibuka kapan aja. Ya, nah itu salah satu mediasi agar ketika kita mendengar firman Tuhan katakan loh. Jadi bukan kalau nonton podcast yang lain kita asik ya berjam-jam gitu ya, apalagi kalau beritanya heboh gitu, seru banget. Dengar firman Kristus, itu yang akan membangkitkan kekuatan iman kita. Ya, yang kedua, tadi yang pertama dulu ya, masih yang pertama tentang listen to word of Christ, mendengarkan firman Kristus. Kemudian baca firman Tuhan dengan keras. Siapa di sini yang suka baca firman Tuhan dengan keras? Tapi bukan artinya dalam bahasa Sunda jujur-jujuran ya. Berfirmanlah Tuhan. Ngapain ya? Kayaknya agak ini. Jadi tetangga keganggu, yang tidur keganggu, yang kos-kosan, teman-teman kosnya keganggu. Bukan artinya kayak gitu. Baca dengan keras sampai telinga kita aja mendengar. Jangan dalam hati, ya. Supaya ini berkaitan dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan menimbulkan iman. Baca dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar. Nah, misalnya contohnya gini, coba Grace tampilkan Efesus 1 ayat 19, ini ayat tambahan. Efesus 1 ayat 19, coba baca sama-sama. Susah? Bisa? Efesus 1 ayat 19, misalkan contohnya ya. Bunyinya gini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Susah ya, keluar dulu, Chris. Oke. Efesus 1 ayat 19. Jadi saya mau ngajarin saudara supaya bacanya dengan keras, ya. Nanti pada waktu di rumah, saudara baca dengan suara yang keras. Tapi bukan jujur-jujuran ya tadi saya bilang ya. Yuk coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan. Cukup segitu. Tapi telinga saudara mendengar? Mendengar ya? Mendengar? Ada yang mendengar? Mendengar? Kecuali agak agak kotorannya agak banyak. Nah, pokoknya sampai mendengar aja. Karena Tuhan katakan ketika kita mendengar firman Kristus timbul iman. Makanya bacanya harus keras. Tapi bukan jujur-jujuran, ya. Ketika kita baca ayat ini, kita mendengar, berarti betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Iman itu tumbuh. Ya, misalnya ayat yang lain nggak usah tampilkan, Chris. Ayat yang lain misalnya Filipi 4 ayat 19. Apa bunyinya? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan tuh akan memenuhi keperluan kita. Lagi butuh nggak? Setiap orang butuh. Setiap orang punya keperluan. Dia akan memenuhi keperluan kita menurut, tadi saya dengar, saya baca, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaan kita, bukan menurut kekuatan kita, kehebatan kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Pasti itu akan terjadi. Ya, kalau kita kan nggak punya apa-apa, tapi ini menurut kekayaan dia. Misal ayat lain lagi, Matius 21 ayat 22, ini saya senang banget ayatnya. Ada yang hafal nggak? Dan apa saja yang kamu minta dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita baca, terus kita dengar, apa saja yang kita minta, Tuhan gak kasih batasan di situ. Apa
apa saja yang kamu minta. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta. Sekali lagi, apa saja yang kamu minta. Dan doakan dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Timbul iman. Berarti doa nggak akan percuma. Apa yang aku doakan, pasti akan terima. Anak cucu saya lagi sakit. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan aku percaya firman Tuhan tadi. Apa yang aku doakan, aku minta, Tuhan akan mengabulkan. Disembuhkan cucu. Ketika kita butuh sesuatu, kita berdoa sama Tuhan. Menurut waktu Tuhan tapi ya. Tapi terus berdoa. Karena Tuhan di sini nggak ada excuse, nggak ada apa-apa nih di ayat ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, poin ini, dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Doa. Berapa waktu lalu kita berdoa yang untuk pekerjaan. Tuhan jawab. Ya. Banyak doa, banyak minta sama Tuhan. Apa saja. Apa saja. Asal jangan tiba-tiba saudara minta, Tuhan minta emas 5 kilo ya, jatuh ke sini sekarang. Ya itu apa saja. Tapi apa saja sih itu sah-sah aja sih sebetulnya. Tapi Tuhan kan tahu nanti kalau jatuhnya misalnya nimpa kepala kamu 5 kilo, kamu nggak nikmati, betul nggak? Tapi firman Tuhan di sini katakan apa saja, misalnya seperti itu. Ketika kita punya banyak masalah, kita ingat, kita baca ayat misalnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia. Aduh ini masalah berat. Aduh lu gak rasain aja. Tapi ketika kita baca ayat ini, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Iman ini timbul. Aku akan bisa menanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi iman ini muncul, timbul ketika kita baca firman Tuhan dengan keras karena kita mendengar. Jadi benar firman Tuhan katakan, ketika kita mendengar firman Kristus, iman itu akan muncul. Amin. Ya. Haleluya. Yang kedua adalah preach. Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris sudah. Preach the word of Christ. Preach the word of Christ. Beritakan firman Kristus. Ya. Kembali ke ayat tadi Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang dimaksud dengan memberitakan firman Kristus? Sederhana, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia dan Dia harus mati ya untuk menebus dosa umat manusia, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia naik surga dan Dia akan kembali lagi datang ke dunia ini untuk menjadi hakim yang adil. Dan setiap orang yang mendengar firman Kristus akan mendapatkan pemulihan. Akan mendapatkan pemulihan atas segala sesuatu. Dalam keselamatan, pertolongan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu akan diterima. Itu firman Tuhan, itu firman Kristus yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika kita memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang pertolongan Tuhan, memberitakan tentang kesembuhan firman Kristus, itu juga membuat kita kuat. Sehingga kita semakin hari semakin kita memberitakan firman Kristus kepada orang-orang, itu juga membuat kita menjadi strong faith, memiliki strong faith, iman yang kuat. Kenapa? Karena kita mendengar. Ya. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, orang itu sembuh, kuat. Beberapa waktu yang lalu, saya berdoa untuk beberapa kawan. Ya. Setelah berdoa berapa saat dapat pertolongan. Iman kita bertambah kuat ya, bukan karena saya tetapi dijawab doanya, tambah kuat. Ketika kita memberitakan firman Kristus, kita akan bertambah kuat. Kita memiliki strong faith, iman yang kuat ya. Nah, seberapa besar strong faith? Kalau gitu kita harus punya iman yang besar dong ya. Sebesar apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Besar, kecil, atau sedang? Ada jawabannya dalam firman Tuhan. Seberapa besar strong faith, iman yang kuat yang saudara harus miliki. Di dalam Matius 17 ayat 20a, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar
biji sesawi. Sampai di situ guys. Sebesar biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi? Ambil ya, biji sesawi. Ini kelihatan ya? Segede apa tuh? Imannya. Apakah keinginan Tuhan besar imannya? Atau memberatkan kita? Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, strong faith di dalam saudara, batasan minimalnya biji sesawi. Segini. Kecil. Ya. Tetapi dampaknya apa? Jadi seberapa besar? Sebesar biji sesawi ya, batasannya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah, saya akan bacakan lagi Matius 17:20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang pertama adalah dampaknya ketika kita punya strong faith sebesar iman biji sesawi, move mountains, memindahkan gunung. Gunung beneran? Gunung beneran? Gunung beneran? Betul, gunung beneran. Ini dicatat dalam sejarah ya. Kalau saudara yang belum pernah tahu ya. Saudara pernah membaca bahwa di Mesir, ya di abad ke-10 Masehi, itu pada waktu itu Kristen Koptik ya sebenarnya. Kristen Koptik itu mendapatkan satu perdebatan yang serius. Mereka harus keluar dari Mesir, atau mereka harus pindah agama, saya tidak sebutkan agamanya apa. Kemudian atau mati di tangan para khalifah. Dan mereka diberikan kesempatan untuk membuktikan kalau iman kamu benar. Mereka pakai ayat ini, khalifah-khalifah itu. Pindahkan gunung. Waduh, mereka ketakutan. Tapi mereka mulai berdoa. Mereka mulai berdoa, beri kami waktu. Terus kemudian Kristen Koptik pada waktu itu bersama dengan ribuan orang berdoa dan puasa selama 3 hari, dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berdoa di hadapan mereka ada gunung yang besar yang suruh dipindahin, namanya Gunung Mukatam ya. Nanti kalau kita ke tanah perjanjian, tanah suci ya, Holy Land ya, nanti kalau ada yang kesana dulu, ajak gembalanya ya, supaya Maya punya nanti. Jangan lupa gembalanya diajak ke Holy Land. Di situ ada namanya Gunung Mukatam. Siapa yang lihat tuh? Gunung Mukatam, ketika mereka berdoa 3 hari 3 malam dan mereka berseru, kasihan kami, kasihan. Yang terjadi saudara, tiba-tiba setelah selesai mereka berdoa, gunung itu mengangkat katanya. Menurut sejarah ya, gunungnya ngangkat dan pindah 3 km ke arah barat. Itu terjadi dan dicatat dalam sejarah. Karena kalau sejarah sudah mencatat, artinya ada bukti, ada fakta. Itu terjadi. Wah, kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Iman yang kuat. Kita bisa memindahin gunung gede. Yesus pindahin ke Pelabuhan Ratu, di sana nggak ada gunung ya. Bukan, maksudnya bukan seperti itu ya. Tapi mungkin saat ini adalah gunung-gunung masalah, gunung pencobaan. Saudara punya gunung loh, gunung masalah, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan. Itu bisa dipindahkan oleh saudara, dipindahkan ya. Karena kalau saudara punya iman yang kuat sebesar biji sesawi. Itu yang pertama ya, berdoa percaya maka akan terjadi. Yang kedua, yang terakhir, nothing is impossible, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan di sini katakan, sesungguhnya ketika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi saudara ya. Ketika saudara punya strong faith, iman yang kuat, sakit disembuhkan ya, yang lemah dikuatkan, yang terpuruk dibangkitkan saudara. Dan mujizat akan terjadi di berbagai area kehidupan saudara. Dan mujizat pasti terjadi.
Mujizat pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang lakukan. Bukan kita yang lakukan. Kalau kita yang lakukan, nggak mungkin kali. Tapi karena Tuhan yang lakukan, itu pasti terjadi. Ayat terakhir saya bacakan kepada saudara. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil untukku? Ini firman Tuhan katakan. Ada sesuatu yang mustahil untukku? Ini firman Tuhan. Dia yang katakan. Ada yang mustahil buat Tuhan? Nggak ada yang mustahil. Ya. Jadi ketika kita punya strong faith, iman yang kuat, kita bisa memindahkan gunung. Gunung-gunung besar, kesakitan, masalah dalam kehidupan. Kemudian tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, nggak ada yang mustahil dalam kehidupan kita karena Tuhan akan melakukan mujizat apapun dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, milikilah iman yang kuat. 1, 2, 3. Bilang sama sebelahnya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Have strong faith. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang supaya berbagi diri. Saya undang juga tim properti untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Milikilah iman yang kuat. Di tengah situasi apapun juga. Jangan digoyahkan oleh sekeliling. Saya undang saudara untuk bangkit. Ya. Dengarkan firman Kristus. Ya. Perbanyak mendengar firman Kristus. Karena itu yang akan mendatangkan iman. Dan iman kita akan semakin kuat. Dan jangan lupa memberitakan firman Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Sehingga ketika saudara punya strong faith, iman yang kuat, sebesar biji sawi saja, saudara bisa memindahkan gunung. Dan gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Minta apa saja yang Tuhan katakan. Tuhan katakan minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Miliki iman yang kuat sebesar biji sawi. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin. Lewati lebah air mata. Apa yang saudara percaya katakan kepada Tuhan.
buat saudara. Haleluya Yesus. Thank you Jesus, kami percaya bahwa Tuhan menjamin setiap kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ketika kami percaya dengan segenap hati kami, Tuhan, pada saat ini apapun problem masalah yang kami sedang alami, sedang kami lewati, biarlah kami memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun iman yang dikatakan firman-Mu adalah iman sebesar biji sesawi, tapi kami percaya ketika firman Allah itu ada di dalam kehidupan kami, kami boleh dikuatkan senantiasa. Biarlah Tuhan Yesus iman kami tetap di dalam Kristus, sehingga kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu boleh mendengar firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, sehingga iman kami boleh bertambah kuat. Kami tidak mencari di dalam dunia ini, tetapi mencari di dalam Engkau saja Tuhan, mencari Tuhan senantiasa. Dan biarlah kami tidak melewati jam-jam ibadah seperti ini Tuhan Yesus. Kami boleh makan firman Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan, karena itu kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati proses kehidupan ini. Apapun itu Tuhan Yesus, masalah keuangan, sakit, penyakit, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, karena Allah kami tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemenangan Tuhan jamin buat kehidupan kami, asal kami tetap memiliki iman yang teguh Tuhan Yesus di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali boleh mengingatkan kami dan membangkitkan iman kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami keluar dari gereja ini, kami mengemban misi Tuhan Yesus untuk kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus, memperkatakan firman Tuhan, karena ketika kami memperkatakan itu juga akan memperkuat iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Engkau luar biasa, dan biar kami boleh senantiasa mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kalau saudara datang pada hari ini dengan sakit penyakit saudara, yang di rumah juga dengan baik-baik, firman Tuhan katakan, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Hari ini, detik ini pun, di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Sudah sembuh, terima kesembuhan itu. Kalau saudara yang datang dengan berbagai masalah, dengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk saudara menanggung semua masalah. Dan ada jalan keluar. Bahkan Tuhan buka jalan dalam kehidupanmu, dan saudara menerimanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara yang datang dengan pergumulan, masalah-masalah kehidupan, dalam masalah-masalah keuangan, percaya ada satu kebangkitan yang luar biasa, ada pemulihan terjadi, dan saudara percaya bahwa Tuhan akan membantu, membukakan jalan, bahkan membuat jalan buat saudara, sehingga dalam keuangan saudara akan terus meningkat. Tuhan akan jadikan itu di tengah sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan akan buat menjadi mustahil, menjadi mungkin. Di tengah kemustahilan, Tuhan akan buat kemungkinan terjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.